Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 85, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di rumah Lucy, Ariel dan Kauri sedang duduk di ruang tamu. Panci dan wajan terdengar dari dapur. Dari waktu ke waktu, asap tebal bercampur dengan jeritan Lucy, tapi dia memerintahkan Ariel dan Kauri untuk tinggal di ruang tamu. Kauri, apakah kamu tidak khawatir? Tanya Ariel. Hanya bisa cemas, jawab Kauri. Benar-benar tidak pergi memeriksanya. Aku khawatir dia akan membakar rumah. Ada kepulan asap lagi, dan bahkan ruang tamu pun penuh asap. Ariel ingin memakai masker gas. Sekarkin Kauri tampak cemas, berdiri dan berteriak, Lucy, apakah kamu memulai perang dunia ketiga? Berjalan ke pintu dapur, ada kekacauan di dapur. Tubuh berminyak Lucy dan rambut acak-acakan, seperti orang gila. Lucy melihat Kauri dan Ariel, dia berkata dengan panik, bukankah aku berkata tunggu di ruang tamu? Cepat kembali ke ruang tamu. Kauri menghela nafas tanpa daya, dan berkata, apa yang kamu buat? Mengapa memaksakan diri? Apakah kamu ingin membakar rumahmu? Siapa bilang saya tidak bisa melakukannya? Saya sudah memasak hidangan dan akan segera mulai makan. Lucy dengan bangga menunjuk ke sebuah piring hitam dan gelap dengan satu tangan di pinggulnya. Saya tidak tahu apa itu. Ariel berjalan ke dapur berpose seperti medan perang dan berkata, aku akan datang, kamu pergi mandi. Tidak, aku baru saja mengundangmu makan malam untuk berterima kasih. Bagaimana aku bisa membiarkanmu memasak? Lucy mendorong Ariel dan berkata, bahkan jika kamu ingin berterima kasih padaku, kamu tidak akan mengirimku ke rumah sakit, kan? Setelah makan makananmu, aku khawatir aku tidak akan bertahan malam ini, kata Ariel. Kauri benar-benar tidak tahan lagi, dan membujuk, sebaiknya kamu biarkan Ariel yang memasak. Kalau kamu terus memaksakan untuk memasak, bisa-bisa kami akan masuk rumah sakit, karena memakan masakanmu. Kauri, bahkan kamu tidak percaya padaku. Lucy berkata dengan murung. Ya, aku hanya tidak percaya padamu, keluarlah dengan cepat, kata Kauri tanpa ragu-ragu. Lucy sangat marah sehingga dia meletakkan spatulanya dan bergegas keluar dari dapur dengan marah. Aku akan mandi dulu, dan biarkan kamu melihat seberapa bagus masakanku lain kali. Setelah Ariel mengambil alih dapur, semuanya menjadi tenang. Lucy menelan air liur di tenggorokannya ketika dia mencium bau yang enak, segera setelah dia selesai mandi. Kauri, apakah Ariel benar-benar sebaik yang kamu katakan? Lucy tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia mendengar Kauri menyebutkan bahwa Ariel yang memasak di rumah setiap hari, dan keterampilan memasaknya luar biasa, tetapi Lucy tidak pernah makan masakan Ariel. Jadi Lucy ragukan itu. Tapi sekarang, aroma itu terus keluar dari dapur, dan dia tidak bisa mentolerir ketidakpercayaannya. Kamu akan tahu nanti, kata Kauri sambil tersenyum. Keterampilan memasak Ariel lebih baik daripada koki di banyak restoran. Dia tidak lelah setelah makan selama 3 tahun penuh. Lucy menggerutu dan berkata, lihatlah dirimu dengan sangat indah. Ini benar-benar membuat iri orang-orang. Tidak lama kemudian, Ariel membuat 3 hidangan dan 1 sup. Warna, aroma, dan rasanya semuanya lezat. Jari telunjuk Lucy tergerak, dan dia tidak tahan bahkan sebelum dia memakai sendok. Dia mengambil sepotong daging. Wow, Lucy, yang penuh kebahagiaan, menikmati kelezatan dari ujung lidahnya, bertepuk tangan lurus, enak sekali. Ariel, bagaimana kamu bisa begitu pandai memasak? Selama 3 tahun, Ariel telah mengubah triknya agar dapat memasak untuk Kauri, tetapi dia mendaftar untuk kelas dapur pribadi dan belajar di semua 8 masakan utama untuknya.
3 hidangan dan 1 sup hanya berguna untuk mereka bertiga hari ini. Menyambut musim panas, aku akan tinggal di rumahmu. Aku ingin makan hidangan yang dibuat oleh Ariel setiap hari, kata Lucy bersemangat. Ariel tidak memasak sekarang, dan keluarga telah menyewa seorang inem yang berspesialisasi dalam memasak, jadi kamu sangat beruntung hari ini, kata Kauri sambil tersenyum. Ariel berkata pada saat ini, jika kamu ingin makan hidangan yang saya buat, saya bisa memasaknya untukmu setiap hari. Hei, ekspresi Lucy tiba-tiba tenggelam, dan berkata, bisakah kamu memikirkan perasaan seorang lajang? Aku ingin makan, bukan makanan biasa. Oke, makan dan makan, jangan bilang apa-apa, ayo pergi makan. Kauri tersenyum senang. Lucy duduk di sebelah Kauri tidak puas. Berkata, aku tahu kamu bahagia, tetapi kamu harus menjaga perasaan sahabatmu ini, jika tidak, aku akan mulai dengan Ariel. Oke, selama dia mau, aku baik-baik saja, kata Kauri acuh tak acuh. Lucy berdiri, menunjuk pakai sendok di tangannya, dan berkata pada Ariel, aku ingin seperti putri bagaimana jika membiarkan kamu menyanyikan lagu-lagu setiap malam. Berhenti main-main, makan dengan cepat, nanti makanannya dingin, kata Ariel. Lucy duduk dengan lemah. Ariel tidak bisa digerakkan, dan dia hanya bercanda. Ngomong-ngomong, aku mengatakan di kelompok teman sekelas hari ini bahwa kamu akan berpartisipasi dalam reuni kelas, dan sekarang mereka semua tahu tentang itu, kata Lucy setelah duduk. Kauri sudah lama keluar dari apa yang disebut kelompok teman sekelas ini. Para siswa di dalam tidak punya urusan lain kecuali menunjukkan kemewahan apa yang mereka beli dan negara mana yang mereka tuju. Mereka terkejut, kata Kauri. Lucy mengangguk dan berkata, tidak, mereka pikir saya bercanda. Siska mengatakan bahwa dia sudah lama tidak melihat kamu dan merindukanmu. Saya pikir dia hanya ingin membuat masalah denganmu. Siska berteman dengannya sebelumnya. Semua anak laki-laki menyukai Kauri, dan Kauri tidak menyalahkannya karena menargetkan Kauri. Kauri menjadi sasaran Siska, dan itu bukan kebetulan. Siska berinisiatif untuk mengejar beberapa anak laki-laki, tetapi mereka semua menyukai Kauri. Dia berpikir jelek, dan dia bisa menyalahkan orang lain, tapi dia beruntung. Menikah dengan pria kaya, dan sekarang dalam kelompok setiap hari untuk menunjukkan tas bermerek apa yang dia beli. Lucy menghela nafas, meskipun dia tidak menyukai Siska. Tetapi Lucy harus mengakui bahwa hidup Siska lebih baik daripada hidupnya. Dia sudah menikah. Kauri tiba-tiba berkata, dia juga mengundang saya, waktu acara pernikahannya, tetapi saya tidak pergi, jadi saya tidak repot-repot memberitahu kamu, kata Lucy. Berbicara tentang ini, Lucy tiba-tiba meletakkan piring dan berkata kepada Ariel dengan ekspresi serius, Ariel. Dalam pertemuan teman sekelas ini, kamu tidak boleh membiarkan Kauri diganggu, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu ingin mengatakan, jika kamu punya kesempatan. Ngomong-ngomong, ajari Siska, kan? Ariel tersenyum. Tentu saja Lucy ingin melihat adegan ini, menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu tahu bahwa Kauri ditampar dengan keras oleh Siska pada pertemuan teman sekelas dulu? Jika kamu tidak dapat membantunya membalas dendam, apakah kamu masih disebut seorang suami? Mata Ariel memadat. Kauri buru-buru berkata, sudah lama sejak masalah itu disebutkan, selama Siska tidak mempersulitku kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak mempersulitmu? Tetapi dia memperlakukanmu sebagai musuh, apakah kamu lupa bagaimana dia biasa menyebutnya? Apakah kamu lupa dia memarahimu dan menunjuk hidungmu? Kata Lucy. Oke, jangan katakan itu. Kauri melirik Ariel, dan dengan cepat menghentikan pembicaraan Lucy. Setelah makan, Kauri dibawa kembali ke kamar oleh Lucy untuk acara bincang-bincang malam sahabat dimulai. Ariel ditinggalkan sendirian di ruang tamu menonton TV. Ketika dia bosan, Bimo memanggilnya. Bukankah aku memintamu untuk tetap rendah hati baru-baru ini? Kata Bimo dengan keluhan. Ada apa? Ariel bertanya tanpa mengerti. Kalian,
Apakah kamu menabrak beberapa penjaga keamanan kemarin? Tanya Bimo. Dengan kejadian kemarin, Ariel membantu Lucy secara tidak sengaja dan melukai beberapa penjaga keamanan. Bagaimana masalah sekecil itu bisa sampai ke telinga Bimo? Bagaimana kamu tahu? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Video yang kamu rekam difilmkan, dan sekarang tersebar di jalan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Wahyudi tidak akan meragukanmu, jadi kamu terus memberinya beberapa petunjuk, kata Bimo. Alis Ariel mengerut. Dia tidak menyangka hal sekecil itu menyebabkan konsekuensi seperti itu. Jika Wahyudi meragukannya, itu bukan masalah kecil. Aku mengerti, Ariel berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu punya rencana? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Bimo bertanya dengan khawatir. Tidak, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Kamu harus pergi ke bisnis Rian. Orang ini sangat penting bagi saya, kata Ariel. Setelah menutup telepon, Ariel menghela nafas untuk waktu yang lama. Tampaknya di masa depan dia tidak dapat mengambil tindakan di depan umum sesuka hati. Jika tidak, 3 tahun dormansinya akan hancur, dan harganya akan terlalu mahal. Pada pukul 11 malam, Ariel dan Kauri pergi dengan ekspresi enggan Lucy. Dalam kesepian yang mendalam dari malam sendirikan, Lucy memeluk boneka beruang untuk tidur, dan bahasa mimpinya membisikkan 3000 kata kepada Arik. Dia mungkin tidak tahu seberapa dalam kegilaannya ini. Bersambung.